tingkat waterproofnya itu bisa sampai 3000 mm. Jadi lu bisa bandingkan, jadi rata-rata hujan atau curah hujan yang ada di Indonesia itu di 2000 sampai 2500 mm. Jadi untuk Akasaka ini bisa menahan dalam 3000 mm, jadi sangat-sangat aman. Hai Sobat Akasaka, balik lagi dengan gua Bang IQ TV di sini. Sekarang gua akan ngerekomendasiin salah satu produk terbaru dari Akasaka. Sebenarnya kita udah produksi beberapa kali, cuman ini untuk versi terbaiknya. Jadi ini ada rainsuit atau lebih tepatnya jas hujan atau lebih tepatnya raincoat. Terserah kalian mau nyebutnya apa. Yang pasti ini raincoat ini tuh bisa kalian gunakan di semua aktivitas. Mau itu berkendara, motor-motoran ataupun di jalur-jalur pendakian. Karena kan untuk intensitas hujan berkendara dengan di pegunungan itu beda-beda. Kalau di berkendara itu lebih ke vertikal untuk si air yang turunnya. Kalau di gunung pun bisa digunakan. Jadi rainsuit ini bisa digunakan di semua aktivitas, maupun itu di perkotaan ataupun di hutan sekalipun. Jadi kita akan bahas si rainsuit Ibex namanya. Jadi si Ibex ini tuh salah satu jas hujan yang sudah memakai bahan Taslan tapi dengan pelapis Gore-Tex. Jadi seperti yang kita tahu kalau Gore-Tex itu udah kelasnya internasional. Jadi untuk menahan air hujan dengan intensitas tinggi, bahkan salju sekalipun, ini akan aman. Jadi ada dua warna, ada warna dark grey sama ada warna botol di sini nih, lebih ke hijau army. Jadi untuk si packagingnya kayak gini, ada tali di sini, ada tali webbing. Terus di sini ada bakal gitu. Kita buka aja nih. Jadi ini tuh jas hujan yang mendapatkan atasan sama bawahannya juga. Wow, mantap banget ini. Ini ketika lo pegang kayak gini nih, ini terasa tebal banget untuk si bahannya. Jadi ini penampakannya untuk si bagian atasan dari jas hujan Ibex. Terus ada celananya di sini nih. Untuk bagian dalamnya tuh dilapis sama kayak kain taffeta gitu. Kita bahas satu-satu fitur apa aja yang disuguhkan dalam jas hujan Ibex dari Akasaka ini. Jadi ada 13 fitur yang disuguhkan oleh Ibex ini. Tingkat waterproofnya itu bisa sampai 3000 mm. Jadi lu bisa bandingkan, jadi rata-rata hujan atau curah hujan yang ada di Indonesia itu di 2000 sampai 2500 mm. Jadi untuk Akasaka ini bisa menahan dalam 3000 mm, jadi sangat-sangat aman. Yang kedua itu adanya high performance seam seal. Jadi ketika lo memiliki jas hujan itu, lo harus perhatikan di setiap jahitannya tuh, kalau nggak dilapis dengan seam seal itu akan menimbulkan lubang-lubang kecil yang nantinya akan tembus. Nah kalau si Akasaka ini, si Ibex ini, di semua jahitan yang ada ini udah dilapisi dengan seam seal, jadi semacam karet gitu. Ini kan jahitan nih, kalau dijahit itu akan menghasilkan lubang-lubang kecil. Tapi lubang-lubang kecil yang nantinya berpotensi untuk air masuk, dilindungi atau dilapis lagi dengan seam seal. Jadi nggak bakal adanya kemungkinan air menembus dari bagian jahitan sini. Jadi udah aman banget. Fitur berikutnya adalah Gore-Tex label. Jadi Gore-Tex label ini tuh bukan hanya sekedar menahan air dengan intensitas tinggi saja, tapi adanya waterproof breathable. Jadi jas hujan biasa ketika lu pakai di jalur pendakian, mungkin ketika lu menembus hujan dalam perjalanan sambil membawa beban, nantinya badan lu itu akan menghasilkan uap. Kan badan lu panas ya, capek. Terus uap itu akan berpotensi menjadi keringat. Nah, agar keringat itu tidak menyebabkan atau berpotensi ke hipotermia, dikeluarkanlah oleh waterproof breathable tersebut. Jadi kalau jas hujan biasa tanpa memakai bahan Gore-Tex mungkin, atau tidak adanya waterproof breathable, itu si keringatnya itu akan menempel dan akan menempel aja udah di badan kalian dan akan mengakibatkan dingin juga. Jadi percuma buat apa air bisa ditahan dari luar tapi dari dalam menghasilkan keringat. Jadi untuk si Ibex ini tidak akan menghasilkan keringat, karena sebelum uap itu menjadi keringat udah dikeluarkan lagi dengan teknologi waterproof breathable tadi. Jadi memastikan badan kita ketika ada di dalam jas hujan ini tetap dipastikan untuk kering. Itulah kegunaan atau yang lebih diutamakan dalam bahan Gore-Tex tersebut. Sweet design, jadi mendapatkan atasan dengan bawahannya. Jadi apa gunanya dipisahkan kayak gini? Karena ketika mungkin lu mempunyai jaket waterproof nih di rumah nih, lu pengen gunakan itu untuk menembus hujan, jadi bisa lu pakai celananya doang di sini. Atau mungkin lu punya celana waterproof yang lu beli khusus gitu kan, lu tinggal pakai atasannya
ini. Jadi emang suite design ini dapat berguna ketika kalian hanya memerlukan salah satu dari item ini aja. Terus yang berikutnya adanya adjustable hoodie. Nah, di bagian sini nih, di bagian penutup kepalanya, jadi di sini ada tali. Ini bisa di-adjust sesuai keinginan kalian dan sesuai bentukan kepala kalian nantinya. Jadi si tali ini tuh melingkar di bagian depan sini ke bagian sini. Adanya rain intensity. Yang seperti gue bilang tadi, sebenarnya sih harusnya udah paham ya ketika udah ada bahan Gore-Tex terus udah 3000 mm, dan gue jelasin di sini lagi adanya rain intensity itu intensitas gede pun untuk si jas hujan ini mampu menahannya. Karena ada beberapa jas hujan yang intensitas atau ketika dipakai berkali-kali itu akan adanya tembus. Kalau ini tuh ketika dipakai dengan intensitas tinggi akan tetap hangat dan akan tetap kering di bagian dalam badan lu. 100% windproof fabric. Jadi selain waterproof ini juga bisa menahan angin. Karena ada beberapa yang waterproof doang, ketika ada angin tuh masih kerasa dingin. Kalau ini udah mau waterproof, ditambah lagi 100% windproof fabric. Jadi bahannya itu nggak bisa ditembus oleh angin. Fair front pocket. Jadi ada pocket di sini nih, ada 2 pocket yang memakai zipper gitu. Yang pocket satunya itu yang tadi, yang bisa dijadikan untuk packaging dari jas hujan itu sendiri. Terus yang kedua ada di bagian kanan. Nih, ini gede nih. Jadi untuk menyimpan handphone atau dompet atau barang-barang yang tidak boleh terkena basah bisa disimpan di bagian sini dan aman. Ketika air menyentuh pocket ini pun akan terhalang oleh bagian bahan yang lebih ini. Jadi nggak bakal menembus si resleting. Ankle front zipper. Jadi di bagian celananya nih, ini ada yang spesial, itu di bagian bawah sini, di bagian pergelangan tangan. Ini ada resleting nih. Tuh, ya resleting sama ada velcro-nya di sini. Tuh. Jadi kalau lo lagi buru-buru nih memakai jas hujan ini, jadi jangan copot dulu sepatunya, bisa langsung dipakai karena biasanya sepatu itu suka macet di bagian bawahnya. Kalau ini ada ankle front zipper, jadi bisa dibesarkan lagi untuk volume atau untuk lingkaran dari si celana ini. Jadi ketika kalian berkendara buru-buru, sepatu nggak usah dicopot, langsung pakai aja. Kalau nggak masuk di bagian bawahnya, tinggal buka aja si zippernya. Terus yang berikutnya adalah breathability protection. Yang tadi gue bilang, ketika lo memakai jaket ini tuh uap atau keringat yang dihasilkan itu bisa keluar, jadi kemungkinan tidak gerah ketika memakai jas hujan ini bahkan di kondisi hujan sekalipun. Terus yang berikutnya adanya adjustable automatic rubber, yaitu di bagian pergelangan tangan. Nih, pergelangan tangannya pun di sini ada rubber di sini nih, di dalam sini. Terus bisa disesuaikan nih. Ada karetnya juga. Biasanya kalau beberapa produk ada yang memakai karetnya doang di sini, tapi ketika lama-kelamaan si karetnya itu akan berkurang untuk rekatannya itu. Jadi di sini tetap dipadukan dengan velcro, jadi tetap disesuaikan. Ketika mungkin lu pakai udah 5 tahun atau 3 tahun lebih, jadi kalau di sininya udah tidak rekat lagi, tetap bisa direkatkan memakai velcro ini. Packable pocket. Yang tadi pertama lu lihat, ini jadi packagingnya segede gini aja. Ketika jas hujannya itu gede-gede nih, tapi ketika lu udah dalam posisi nggak dipakai, jadi si jas hujan ini bisa dimasukkan ke bagasi motor kalian atau dimasukkan di tas kalian pun ini nggak terlalu memakan tempat karena segede gini aja nih, untuk ukurannya itu kecil. Dan yang tadi gue bilang ini beratnya cuma 450 gram aja. Itu aja, jadi itu ada 13 fitur yang disuguhkan oleh rainsuit Ibex dari Akasaka. Menurut gua walaupun ini termasuk harganya agak mahal ya, ini harganya itu masih di bawah 500.000, cuman agak mahal, tapi gue bisa bilang lu harus mewajarkan kemahalan itu karena memang material yang dipakai dan fitur-fitur yang disuguhkan itu setimpal dengan apa yang lu terima nantinya. Dan gue juga udah memakai jas hujan ini ketika dipakai di gunung sama dipakai di perkotaan pun, untuk ketahanan hujannya bener-bener melindungi banget. Dan ini warnanya juga lu jangan takut untuk dicuci di mesin cuci atau dicuci di sikat, karena ini udah sesuaikan. Yang pasti harus menggunakan sabun-sabun yang mempunyai pH yang normal, kayak sampo mungkin, jangan pakai rinso yang cair gitu, rinso yang bubuk itu, karena itu untuk bahan kimia benar-benar tinggi. Jadi memakai bahan kimia yang pH-nya netral aja untuk pencucian dari jas hujan ini. Oke, itu aja sih menurut gua. Kalau lo mau membeli produk ini, lo bisa sikat aja
Ada untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Lo langsung berkunjung ke website Akasakanya. Thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, share, sama like di video ini. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.